Seorang pimpinan atau atasan, dia hanya taunya laporan saja. Sementara pemimpin lebih kepada melihat masalah akarnya ini apa. My Coach, the great online business coaching. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Bapak Ibu semuanya. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu semuanya, senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa lagi di sesi Tunas Bantu UMKM Naik Kelas. Iya. Jadi acara yang rutin kita lakukan setiap Selasa malam, yang mungkin bagi Bapak Ibu yang di YouTube nontonnya bisa kapan-kapan aja gitu ya. Tapi kalau di sini yang online-nya Selasa malam ya, di sana di mana kita berbagi ilmu, berbagi tips, berbagi langkah-langkah yang praktis untuk membangun bisnis yang berkah dan autopilot. Nah, jadi dua kuncinya, bisnisnya berkah dan autopilot. Nah, malam hari ini menarik sekali pembahasannya adalah pembahasan yang belum pernah kita bahas, yaitu tentang bagaimana membangun teamwork yang solid. Nah, ini bagi Bapak Ibu semuanya mesti punya tim dong ya, punya timnya mungkin ada 2 orang, 3 orang, bahkan mungkin ada puluhan orang, atau mungkin bahkan ratusan orang, gitu ya. Nah, semakin banyak tim kita, maka akan semakin kompleks pembahasannya. Nah, tapi malam hari ini saya ingin mengupas tentang kepemimpinan, yang mana kunci dari segala solidaritas tim, kunci dari produktivitas tim adalah solidaritas, adalah kepemimpinan. Ya, baik, saya akan screen share dulu. Nah, ya, malam hari ini kita akan bicara tentang leadership atau kepemimpinan. Banyak UMKM yang tidak memahami tentang kepemimpinan ini, akhirnya mereka bekerja sendiri dan akhirnya mereka selalu mengandalkan diri mereka dan nggak bisa pernah mendelegasikan, apalagi memiliki bisnis yang besar. Ya, saya sendiri bukannya ahli kepemimpinan, bukannya pakar banget, tapi di sini saya hanya mengetahui beberapa seluk-beluk kepemimpinan, baik itu berdasarkan teori ataupun pengalaman yang saya jalankan lebih kurang 16 tahun menjadi pengusaha ya, dan juga lebih kurang 3 tahun menjadi business coach, yang alhamdulillah dengan izin Allah di sini Allah masih amanahkan saya ya untuk bisa memimpin beberapa orang tim dan juga memimpin beberapa bisnis yang alhamdulillah yang dengannya bisnis ini bisa autopilot. Nah, Bapak Ibu, banyak orang yang menyalahartikan kepemimpinan ini versus menjadi seorang pimpinan atau bos atau manajer. Ya. Ini masih banyak orang yang terbalik-balik. Ya. Pemimpin dan satu lagi versus pimpinan. Pimpinan. Nah, apa bedanya coach ya antara pemimpin dengan pimpinan? Nah, Bapak Ibu semuanya, banyak pengusaha itu mereka hanya menjadi pimpinan, yaitu cuman atasan, ya. Maksudnya atasan apa? Ya, orang sudah direkrut, kemudian tinggal disuruh-suruh aja. Kamu kerjain ini, kamu kerjain itu, jangan kerjain ini, ya. Nggak boleh melakukan itu. Nah, tanpa sebenarnya mereka tahu pekerjaan real itu apa, gitu ya. Jadi mereka nggak terjun langsung. Mereka cuma duduk di kursi, di balik meja, menyuruh-nyuruh, dan pimpinan itu hanya memberi perintah. Perintah. Ya, jadi taunya ya kerjakan, gitu ya. Kalau nggak bisa kerjakan, ganti dengan orang yang lain. Masalah yang ada di lapangan itu seringkali berbeda dengan apa yang diceritakan oleh tim kita. Saya garis bawahi. Masalah yang terjadi di lapangan seringkali berbeda dengan apa yang diceritakan oleh tim kita. Kadang-kadang semakin besar bisnis itu semakin kompleks, semakin ada politik bisnis di dalamnya, ya, politik kantor, gitu ya. Jadi ada yang si A nggak suka sama si B nanti memfitnah si C dan seterusnya.
Maka penting untuk seorang pemimpin itu melihat hal-hal yang tidak terlihat. Maksudnya apa? Melihat hal-hal yang nggak terlihat, coach, gitu ya. Melihat fakta, ya, dibandingkan dengan cuman sekedar laporan saja. Nah, banyak para pengusaha ini ketika sudah mulai mapan bisnisnya, dia cuma duduk dan dia cuma terima laporan aja, ya. Nah, padahal realita yang terjadi di lapangan itu nggak seperti itu. Nah, pemimpin itu melihat, itu turun langsung, melihat langsung apa kejadian di lapangan, dan mereka sama-sama ya ikut menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, ya. Jadi leader itu dia mengayomi. Maksudnya mengayomi itu apa? Merangkul untuk bersama-sama mencapai target. Contoh, ya, kita akan mencapai target misalnya di 1 miliar pertama, ya, maka di breakdown, ya, seorang pemimpin akan membreakdown apa langkah yang akan kita ambil untuk mendapatkan 1 miliar pertama. Oh, mungkin kita pecah nih, ya, ada penjualan B2B. Ya, dari B2B ini menghasilkan omset 500 juta. Ya, dari B2C ya itu menghasilkan 500 juta. Buat yang belum tahu apa itu B2B, apa itu B2C, nanti Bapak Ibu bisa nonton di rekaman Zoom yang lainnya gitu ya. Nah, di sini saya cuma singkatnya saja, B2B ini adalah singkatan dari business to business. Ya, atau kita jualan itu tidak langsung ke end user. Contohnya nih, ya, Bapak Ibu punya bisnis fashion, ya. Kalau B2B-nya gimana, coach? Ya, kita jualan ke toko, gitu. Mungkin Bapak Ibu sebagai grosiran atau sebagai agen, gitu ya. Bapak Ibu jual ke toko-toko, ya, mensuplai ke toko-toko. Kalau B2C-nya gimana, coach? B2C itu business to customer, berarti jualan langsung, ya, jualan langsung ke end user, dan kemudian ya di sini nanti mendapatkan untung. Nah, yang kita sebut dengan retail, gitu ya. Retail itu menjual eceran. Ya, kalau yang B2B ini menjual secara grosiran. Nah, ketika kita mau mendapatkan goal 1 miliar pertama, ya, maka kita pecah. Dari mana uang ini dapat, gitu ya? Oh, dari B2B. Berarti kita harus masukkan targetnya berapa toko yang menjadi target market kita, ya. Kita survei ini. Toko-toko mana aja menjadi target market kita, dan kita lakukan penawaran. Nah, Bapak Ibu latih tim salesnya. Dilihat tim sales yang masuk ke toko-toko ini, mereka bisa menjelaskan produk kita nggak? Atau cuma sekedar masukin barang aja, gitu ya. Nah, begitu juga dengan B2C, ya, business to customer. Yang mana kita akan menggunakan iklan mungkin. Kita akan menggunakan channel pemasaran berupa Instagram, sosial media, ya, website, atau Google, dan segala macamnya. Dan tidak cukup sampai di situ, di breakdown. Breakdown itu artinya mencacah, memotong-motong gitu ya. Membuat langkah-langkah kecil apa yang harus dilakukan agar goals besar ini tercapai. Ya, nah, setelah di planning, tadi ini contoh saja ya, bisnis fashion. Setelah di planning, Bapak Ibu kemudian menyusun siapa saja yang harus dibagi tugas-tugas ini, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu punya 10 orang tim, ya, 10 orang karyawan, ya. Nah, maka siapa yang akan mengerjakan apa dan kapan yang harus dikerjakan dan bagaimana hasilnya, itu dideskripsikan. Nah, bedanya dengan pimpinan, ya, pimpinan mau tahu asal yang penting tercapai. Contoh nih, ya, seorang pimpinan, yuk kita capai 1 miliar pertama, gitu ya. Nah, pokoknya, ya, udah keluar kalimat pokoknya saya mau tahu dari B2B menghasilkan sekian. Wes, gimana caranya karepmu? Itu terserah kamu, misalnya begitu ya. Dan seorang pimpinan, ya, ketika kinerja dari bawahnya nggak sesuai dengan ekspektasinya, ya, dia otomatis akan cuman menyalahkan saja. Oh, kamu kerjanya nggak beres. Oh, kamu cuman begini. Ya, itu cuman alasan, gitu ya. Ya, ganti lagi, gitu. Akhirnya banyak di sini turnover atau ganti orang. Nah, ganti orang. Padahal sebenarnya akar masalahnya bisa jadi bukan di orangnya,
ya, tapi di target marketnya yang nggak sesuai gitu. Atau bisa jadi ya, contoh dari toko fashion ini gitu ya, marketingnya atau salesnya belum dilatih, belum di training, sehingga mereka masih tumpul nih skillnya untuk maju ke lapangan, untuk pitching atau untuk menawarkan ke klien ya, atau ke konsumen kita. Nah, seorang pimpinan ya atau atasan, dia hanya taunya laporan saja. Nah, ya, oh laporan sekian, ya duit masuk sekian, ya ada problem ini. Nah, sementara pemimpin ya, dia itu lebih kepada melihat masalah akarnya ini apa. Nah, ya, contoh, kita ambil contoh. Ini tanpa menyebutkan, tanpa bermaksud menyebutkan siapapun itu, ini hanya contoh saja. Misalnya Pak Budi, ya, si Budi ini karyawan kita. Karyawan, ya, kemudian dia sering terlambat. Ya, sering terlambat, masalahnya apa? Ya, ketika ditanya, Pak Budi kenapa terlambat? Alasannya macet, gitu ya. Nah, ini kan alasan. Nah, seorang pemimpin yang benar, ya, seorang pemimpin yang bijaksana, dia akan mengupas. Pak Budi kenapa terlambat? Oh, saya macet, Pak. Coba, Pak Budi keluar dari rumah jam berapa? Ya, ternyata ya misalnya masuk jam 8 gitu ya, keluar dari rumah itu sudah jam 7.30. Di mana kita tahu rumah Pak Budi ini cukup jauh dari kantor. Ya, misalnya kalau dia tinggal di Jakarta, ya tinggalnya itu mungkin 10 kilo dari kantor. Ya, maka jelas kalau dia cuman berangkatnya 30 menit, ya itu nggak akan sampai. Ya, mau dia terbang, mau ya kecuali dia terbang gitu ya, itu lain cerita. Mau dia naik motor yang gimana pun ya nggak akan sampai ya 30 menit. Nah, otomatis ketika ditanya, Pak Budi keluar rumah jam berapa? Jam 7.30. Pertanyaannya, apa yang membuat Pak Budi keluar jam 7.30? Kenapa nggak dari jam 7? Oh, saya bangun kesiangan, Pak. Kesiangan. Oke, kesiangan. Nah, kesiangan ini kan alasan lagi, gitu ya. Terus dibedah lagi. Memang Pak Budi biasanya tidur jam berapa? Oh, saya biasanya tidurnya cepat kok, Pak, gitu ya. Lah, cepat kok bisa kesiangan, gitu ya. Oh, saya nggak pasang alarm. Nah, ya, saya nggak pasang alarm. Oke. Kenapa? Apa yang membuat Pak Budi tidak pasang alarm? Gitu ya. Apa ya Pak ya? Mentok nih jawabannya nih. Iya Pak, saya salah. Nah, berarti Pak Budi ini tidak bisa memanage waktu. Bukan masalah macet. Nah, inilah kunci seorang leader itu melihat hal yang tidak terlihat. Ya. Nah, berarti kuncinya, PR-nya adalah Pak Budi harus bisa memanage waktu. Kenapa? Karena nggak ada alasan. Ya, dia tidak tidur telat, ya juga kemudian di rumahnya cukup jauh gitu ya, maka harus bisa memanage waktu. Bagaimana jam berapa harus keluar dari rumahnya sehingga bisa mencapai kantor dengan tepat waktu. Nah, begitu juga dengan sales gitu ya. Ini kita ambil contoh Pak Budi lagi. Ya, Pak Budi, ya. Pak Budi kenapa nggak capai target? Misalnya Pak Budi ini adalah seorang sales B2B. Tadi ingat contoh saya di sini, kita ambil contoh toko fashion, dia ingin mencapai 1 miliar pertama nih. Ya, maka targetnya 500 juta, Pak Budi ini hanya capai 200 juta. Ya, 200 juta. Oke, digali. Oke, Pak Budi, apa yang membuat Pak Budi tidak mencapai omset 200 juta? Tidak mencapai omset 500 juta. Oh, Pak, sekarang ini daya beli orang turun. Nah, nih, kebanyakan orang sales itu menyalahkan lingkungan, gitu ya. Pak, sekarang daya beli turun. Ya, terus orang-orang pada nahan uang sekarang ini. Ya, toko-toko juga banyak yang macet. Terus ditanya, digali. Ingat, digali. Memang Pak Budi menawarkan ke berapa toko? Oh, saya nawarkan ke 10 toko. Waduh, dalam 30 hari kerja, 26 hari kerja, Pak Budi hanya menawarkan ke 10 toko. Ya,
ini sedikit sekali. Nah, 10 toko, paling-paling yang beli 2. Oh ya betul Pak, yang beli 2, yang deal itu 2. Ya wajar, hanya 20%-nya. Harusnya Pak Budi menawarkan berapa? Ya, dari 26 hari kerja ini. Ya, mungkin Pak Budi menawarkan sampai 40 toko. Loh, apa bisa? Bisa. Coba, kalau sehari ya itu 2 toko yang divisit, maka 20 hari kerja saya sudah 40 toko. Dari 40 toko ini di follow up. Ya, follow up 20%-nya aja yang deal. 20%-nya berarti ada 20%. 20% ya 8 ya. Sorry. Ini kita hitung ya, 40 toko dikali 20%. Ya, 8. Ya, ada 8 toko. Nah, bayangkan ini jauh banget. Yang tadinya cuma 2 toko, ini 8 toko. Nah, akhirnya terbongkar alasannya ini ya. Pak Budi, apa yang membuat Pak Budi tidak visit atau tidak menawarkan sampai ke 20 toko? Tidak menawarkan sampai ke 40 toko. Ya. Apa yang membuat Pak Budi nggak menawarkan ke 40 toko? Gitu ya. Terus dia jawab, waduh, saya nggak tahu toko-toko ini. Gitu. Nah, nggak tahu atau tidak mencari tahu. Gitu. Nah, coba kita cari ya radius dari tokonya Pak Budi tadi, dari toko fashion tadi, radius 10 kilo ya atau 20 kilo dari radius kita. Itu ada berapa? Ya, di searching di internet. Oh, ternyata radius 20 kilo ya dari tokonya kita ya itu lebih bahkan 100 toko. Nah, ya. Kenapa saya bisa melakukan ini ya? Karena memang kita punya salah satu klien, ini kisah nyata ya. Ada klien kami ya, beliau ini jual kotak jam ya, kotak jam itu beliau jual. Nah, beliau punya tim sales ya, tim salesnya ya itu menawarkan ke toko-toko ya, toko jam Jakarta ya, coba kita pencet di sini toko jam tangan Jakarta. Nah, ketika dilihat di sini ya itu luar biasa ya, ada waduh ini ketika di scrolling terus ini sampai ke Google sampai ke 10. Kita pencet yang nomor 10 pun sudah habis ya. Oke, kita lihat di sini sampai tokonya nomor 9 deh. Masih ada tokonya ya, masih ada. Nah, ternyata setelah dicek ya dari Google ya, ternyata ada lebih dari 100 toko, bahkan mungkin 200 toko tempat di mana toko fashion yang bisa disuplai oleh toko kita. Nah, artinya apa? Si Pak Budi tadi ya itu tidak punya perencanaan kerja. Dia hanya sekedar jalankan ya modal optimis, tapi nggak tahu nih harus ngapain. Nah, seorang leader itu membimbing, ya bukan cuma sekedar menyalahkan si bawahan. Nah, dia membimbing, ya oke Pak Budi, kalau gitu ya bisa nggak sehari Pak Budi visit 2 toko aja. Nah, kemudian dilihat gitu ya, visit 2 toko ini efektif atau tidak. Bagaimana cara dia komunikasinya, bagaimana cara dia menawarkannya, bagaimana cara dia memfollow up toko-toko itu. Ternyata Pak Budi ini masih kaku, pembawaannya kaku dan bahasanya nggak jelas. Maka di training dia. Nah, ternyata setelah di training baru nampak perubahan dan akhirnya ternyata setelah dilihat dalam 1 hari kerja ya dia bisa visit 3 toko. Ya, alias berapa? 60 toko yang bisa dia masukin penawaran. Otomatis kalau 20%-nya ya ada 12 toko yang deal. Toko yang deal. Itu baru dalam 1 bulan. Bayangkan kalau dia kerja 6 bulan. Ya, dia visit terus tokonya ya dalam 6 bulan dikalikan 6 ya, berapa? Ya, 72 toko yang bisa dia supply. Artinya apa? 6 bulan dia bisa menjadi market leader di wilayahnya. Nah,
itulah kerja seorang pemimpin. Ya, pemimpin itu ya bisa melihat hal-hal yang tidak terlihat. Nah, kemudian pemimpin ya juga bisa menentukan yang namanya prioritas. Prioritas. Ya. Sementara pimpinan ya, pimpinan ini bekerjanya rutin. Ya. Ya, apa yang menjadi rutinitas ya itu yang dikerjakan. Ya, bangun pagi, datang ke toko, lihat bagaimana anak-anak toko main HP, masuk di sosmed, ya begitu aja. Ya, tapi kalau seorang leader, seorang pemimpin, dia bisa melihat prioritas. Ya, oke, prioritas kita dalam 3 bulan ini apa? Ya, tadi kita mau mencapai 1 miliar pertama. Ya, apa yang harus diprioritaskan dulu? Oh, tim sales yang harus butuh diprioritaskan, Pak. Bagaimana cara mendapatkan tim sales yang bagus? Oh, kita harus rekrut HRD, ya, HRD yang berkualitas. Bagaimana cara merekrut HRD? Ya, baik. Berarti kita belajar, ya, bagaimana cara merekrut yang benar, merekrut orang yang akan merekrut tim sales, ya. Nah, maka belajar bagaimana cara merekrut HRD, belajar bagaimana melakukan wawancara yang benar, ya, belajar melihat hasil kinerja, ya, belajar melihat program, ya, belajar bagaimana melihat orang itu menyusun program. Nah, ketika sudah dapat HRD yang bagus, HRD ini kemudian mencari tim sales sebanyak-banyaknya, ya, dia bisa cari. Ini menggambarkan kurva omset, Bapak Ibu semuanya, ya. Omset itu nanti bentuknya akan seperti ini. Ini kalau kurva ya akan eksponensial. Nah, ya, bukan grafiknya bukan seperti ini. Ya, grafiknya itu bukan linear. Nah, ini linear. Ya. Maksudnya eksponensial gimana, Coach? Saya ceritain dulu, ya. Ini adalah rupiahnya, rupiah gitu ya. Ini dari 0 ke 100 juta, 200 juta, 300 juta, sampai 1 miliar, ya, 2 miliar, dan seterusnya. Nah, ini adalah bulan. Ya, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima, dan seterusnya. Nah, bulan ketujuh, dan seterusnya. Coach, kok bisa ya di sini di titik ini terjadi peningkatan drastis? Ya, di titik ini terjadi peningkatan drastis sampai luar biasa. Kenapa? Karena di fase ini kita sedang membangun sistem. Nah, ya. Nah, membangun sistem ini ya, ini erat kaitannya tadi dengan yang saya katakan membangun tim HRD, membangun orang yang akan merekrut orang lain. Yang mana tugasnya adalah menilai kinerja, ya, merekrut, ya, kemudian mengawasi, kemudian menggaji orang itu, ya. Nah, ini tugasnya tim HRD. Sehingga apa? Sehingga omset itu tidak langsung nampak. Ya, mungkin omsetnya tidak terlalu besar di awal-awal ini. Bapak Ibu bisa lihat grafik ini ya. Di bulan 1, bulan 2, bulan 3 bahkan belum ada nampak pergerakan. Omsetnya masih di sekitaran itu aja. Tapi ketika dapat tim sales yang benar, dilatih tim sales ini, ya, maka tiba-tiba omsetnya boom, ya, langsung meledak, ya, melejit, ya, melebihi 1 miliar, 2 miliar. Ini ya persis seperti kita menanam pohon, Bapak Ibu. Kalau kita mau dapatkan contoh gitu ya, ini ada kita nanam toge, ya, versus menanam sawit. Ya. Kalau menanam toge, hari ini kita tanam, besok sudah panen. Ya. Tapi kalau kita menanam sawit, butuh waktu 4 sampai 5 tahun dia untuk belajar berbuah. Tapi setelah itu, sawit ini tahan untuk 30 tahun. Luar biasa. Ya, sementara toge kita masih harus terus menanam, dan memanen terus, ya, memanen terus, dan jualannya terus juga, gitu. Nah, Bapak Ibu semuanya,
ketika kita membangun sistem di awal, disinilah butuh sebuah kesabaran, ya. Maka dari itu seorang leader, ya, ini mereka melihat proses, menikmati sebuah proses, ya. Jadi tidak ujuk-ujuk hasilnya instan. Kenapa? Karena kalau hasilnya instan, maka hilangnya juga akan instan, ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, inilah beda pemimpin versus pimpinan. Nah, karena kita sudah hampir jam 9 sekarang ini, ya, kita buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, ingin membedah bisnisnya malam hari ini, yuk kita bedah, ya. Menarik sekali apa yang akan kita dapatkan nanti dari membedah bisnis Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti menjadi pembelajaran bagi kawan-kawan yang lain, ya. Nah, yuk silahkan Bapak Ibu, ya. Ada yang ingin bertanya? Ini sudah banyak yang masuk, ya. Ada Bu Meliana Wu. Oke, Bu Meliana kayaknya kemarin ikut ini ya, Juragan ikut apa acara itu ya? Acara yang di Trans TV gitu ya. Bukan Trans TV, ding. Metro TV kalau nggak salah ya. Ada Pak Muhammad Iqbal, ada Pak Sumantri. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya perihal bisnisnya. Assalamualaikum, Coach. Halo, waalaikumsalam Pak Abu Taib. Ya, mau tanya, Coach. Iya, silahkan Pak Abu. Kadang kan kita udah ngajarin, Iya. udah dampingin, udah apa lagi ya, udah mentok lah istilahnya, Coach ya. Iya. Tapi yang diajarin ini nggak bisa-bisa gitu, Coach. Oke. Gimana, Coach ya? Nah, ini menarik. Bapak bisnisnya apa, Pak? Kemarin STMJ itu, Coach. Oh iya, STMJ. Kabung sama ini juga ya, kafe ya? Ya betul, STMJ sekali kafe, Coach. Iya. Nah, bagian mana nih yang Bapak ajarin? Siapa yang Bapak ajarin? Karyawannya, Coach. Yang helper tadi sih sebenarnya. Oke. Apa yang Bapak ajarkan ke dia? Misal kayak cara hospitality-nya, cara apa itu, cara melayaninya lah kayak istilahnya. Oke. Saya kasih contoh, udah saya kasih apa gitu. Tapi tetap dia nggak bisa deh. Itu tadi. Nah, menarik ini. Bapak lihat langsung bagaimana dia melayani tamu. Ya, lihat langsung. Lihat langsung. Nah, kemudian Bapak evaluasi bersama dia. Udah, Bos. Sudah. Evaluasi. Sudah dievaluasi, tapi masih tetap juga. Iya. Oke. Masih tetap. Baik. Bapak ketika mau merekrut tim itu, Bapak lihat nggak orang ini punya bakat melayani nggak? Tahu dia agak bicara. Oke. Silahkan Pak Abu Taib. Iya, ya nggak apa-apa. Ini dari Pak Muhammad Iqbal. Kayaknya beliau ada yang mau tanya. Iya, silakan Pak Abu Taib. Udah, Coach, ini kesalahan mungkin ya. Rekrutnya masih orang sekitar dah, asal aja mungkin. Oh, oke. Pertama. Yang kedua, dia memang kayaknya belum ada bakat ke situ gitu. Oke. Iya. Nah, maka poinnya ada dua. Bapak bisa tetap mempertahankan dia dengan memindahkan posisinya. Iya, coba ditaruh di bagian belakang yang tidak bersentuhan dengan orang. Mungkin di bagian stok, ya, di bagian memasak atau di bagian pembelanjaan, ya, sehingga dia tidak berhadapan dengan orang. Nah, Bapak butuh memetakan orang ini sebenarnya bakatnya atau bidangnya itu di bagian mana. Jadi orang itu ada dua. Ada yang bisa bakatnya langsung ya dengan orang, ya. Ada yang tidak, Pak. Ada yang orang itu memang cocoknya bekerja di belakang layar. Nah, karyawan Bapak ada berapa orang? Masih 2, Coach. Masih 2, baik. Baik. Nah, yang satu bisa sih, Coach, memang betul. Yang satu bisa. Yang ini memang kayaknya di tenaganya aja, Coach.
Oh, di tenaganya saja. Lebih apa ya dia ya, lebih apa gitu. Oke. Sergap lah bahasanya, Gus. Oke, coba taruh di bagian belakang ya. Yang dia cuman menyiapkan barang, menyiapkan pesanan gitu. Ya. Jadi nggak bisa dipaksakan, Gus. Nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dipaksakan. Betul, Pak Abu. Iya. Oke, Ya. siap. Atau mungkin Bapak mau mengganti karena timnya cuma 2 orang, ya udah ya diganti yang mana dua-duanya harus bisa melayani. Karena kalau yang satunya nggak ada kan susah ya. Nah, yang satunya masa nggak bisa melayani gitu kan ya? Iya. Berarti kalau bisa nambah, Gus ya. Kalau bisa nambah. Tapi kita harus lihat lagi, ketika nambah, maka beban operasionalnya gimana? Nambah juga nggak? Ya itu. Masalah di situ juga. Nah, berarti Bapak belum punya perencanaan marketing nih. Nah, sejauh ini kegiatan marketingnya apa aja? Ini sih masih database, Gus ya. Iya, Ngumpulin database. masih ngumpulin database. Pas bilang kemarin, Iya, database. iya, Ya, bangun CRM dulu, Gus. CRM-nya mungkin saya sendiri Mas Yanto. mantap. Luar biasa, Pak Abu. Iya. Nah, Pak Abu mengumpulkan database-nya sudah berapa lama? Masih 3 minggu dari Coach bilang kemarin. Oke, luar biasa. Tapi dalam 3 minggu itu udah dapat berapa? Sekitar 50 orangan, Gus. Wih, luar biasa itu ya. 50 orang. Nah, bagaimana cara Pak Abu membangun CRM ke mereka? Nah, ini sih menariknya. Kemarin kalau minta datanya aja, Gus. Bangunnya belum, Gus. Oke. Minta data aja, pusingnya kayak gimana caranya ya gitu minta data. Oke. Sekarang alhamdulillah bisa lah. Jadi Oke. sistemnya saya kasih member gitu, Gus. Mantap. Luar biasa. Nah, Bapak bisa rutin menyapa seminggu 2 kali. Oh gitu ya? Iya, disapa. Iya, halo Pak Budi, halo Pak Andi, halo Bu Charlie, halo dan seterusnya. Nah, lama nih nggak kelihatan di STMJ, yuk mampir yuk. Nah, ada diskon nih khusus gitu. Iya, ya. Baik. Nggak masalah, Gus ya, seminggu 2 kali, Gus. Nggak masalah. Terlalu Enggak. Nah, justru jangan melulu nanyain kapan dia datang. Tanyain hobinya apa, kesenangannya apa, ya. Oke. kayak teman gitu, Gus. Betul banget, Pak. Kayak temen aja. Iya, ya. Siap. Iya. Nanti kalau Bapak tertarik bagaimana kami bisa bina lebih intensif, nah nanti boleh minta jadwalnya ke Mas Ari ya, ke asisten saya. Ya. Siap, Gus. Oke, siap. Ya, Gus. Terima kasih banyak, Gus ya. Sama-sama Pak Abu. Nah, ini ada Pak Hadi Sutopo ya dari Riau. Wah, di Riau ini di mana nih? Pak Hadi. Saya di Pekanbaru. Kalau untuk bidang jasa make up, bagaimana cara mengoptimalkan target market? Perlukah jasa iklan spesialis sosial media atau bagaimana cara diukui? Masya Allah ya. Perlukah jasa iklan spesialis sosial media dan bagaimana karena apa nih? Karena memang kebanyakan CS dapat dari dapat dari mulut ke mulut. Iya, untuk sosial media masih kurang. Iya, bila mana 80% media sosial 20%. Iya, berarti Pak Hadi ini kliennya atau konsumennya puas banget dengan pelayanan jasa make up-nya. Nah, maka minta testimoni dari mereka dan posting itu di sosial media. Nah, insya Allah dengan testimoni itu orang akan lebih banyak datang, gitu. Ya, lebih banyak datang. Nah, perlu nggak di sosial media? Sebenarnya kalau hari ini kita nggak main sosial media itu ketinggalan banget, Pak Hadi. Ya, nah di Ukui itu mesti juga banyak orang-orang yang menggunakan Instagram, Facebook dan WhatsApp gitu ya. Nah, perbanyak jaringan. Mumpung di Ukui ini wilayahnya masih kecil gitu ya, maka masih mudah dijangkau dengan sosial media. Belum seperti di Pekanbaru yang jumlah masyarakatnya jutaan. Ya, kalau di Ukui mungkin ya berapa ya? Mungkin ratusan ribu lah mungkin ya. Nah, maka
ketika jumlahnya sedikit, ini sangat efektif menggunakan WhatsApp, ya, sangat efektif menggunakan Facebook begitu, ya. Dan apalagi ketika Pak Hadi mau jadi target, mau menjadi jawara di UKUI, ya, maka Pak Hadi harus membangun kedekatan dengan mereka, gitu, sehingga nanti mereka mereferensikan, gitu ya. Baik, begitu mungkin yang bisa saya berikan Pak Hadi, ya. Ini kayaknya Pak Hadi belum bisa on kamera dan mic-nya ya, karena mungkin lagi di luar ini kayaknya ya mungkin ya, atau lagi tidak bisa standby ya. Nah tadi Pak Muhammad Iqbal, gimana Pak Muhammad Iqbal? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iqbal. Maaf nih Coach, ini udah jam 9 ya, jadi apotek sudah saatnya tutup. Saya jadi ini di luar ini. Oh Masya Allah, kehujanan ini kelihatannya Pak? Iya, di sini pas hujan. Masya Allah. Oh Masya Allah, iya. Iya, jadi alhamdulillah bisnis apotek saya itu udah berjalan 5 tahun Coach. 5 tahun? Dimulai dari omset 30, 50 terus naik. Cuma akhir-akhir ini di 2002 sampai 2003 itu sekitar pergerakannya kenaikannya cuma sekitar 2% Coach. Oke. Jadi semacam kayak stuck ya. Cuma ya saya masih optimis. Iya. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, bagaimana cara peningkatan omset di bisnis retail Coach? Artinya kan kalau apotek kan nggak bisa dari saya ke toko, itu kan nggak bisa kan Coach? Artinya retail saja, dari saya ke konsumen langsung. Oke, kalau ke klinik bisa nggak Pak? Ke klinik secara aturan tidak bisa Coach. Itu harus langsung PDFC, pedagang besar farmasi. Oh gitu. Baik. Kemudian yang kedua, insya Allah, alhamdulillah dalam waktu dekat, mungkin bulan depan, saya akan buka apotek yang baru. Saya ingin tips-tips dari Coach mengenai bagaimana cara memulai apotek baru itu biar lebih cepat naik gitu loh, tidak seperti yang sebelumnya. Baik. Nah ini kebetulan kita juga punya klien di bidang apotek ini Pak, ya. Dan omsetnya juga sudah bertumbuh pesat. Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan database. Nah, sebenarnya orang-orang yang belanja di apoteknya Bapak, itu kan coba perhatikan deh. Radiusnya paling 5 kilo sampai 10 kilo dari situ. Bener nggak sih? Iya, betul. Iya. Nah, radius 5 sampai 10 kilo dari 5 sampai 10 kilo. Itu Bapak di kota mana kalau boleh tahu? Brebes, Coach. Di Brebes. Baik. Di Brebes itu penduduknya ada berapa, Pak? Waduh. Pernah dicari tahu nggak? Dengan demografi saya kurang tahu ini. Oke. Ya, coba kita lihat di internet aja, Pak. Gampang kok. Ya. Kita cari, kita screen share dulu. Oke, Pak Iqbal sudah bisa lihat di layar? Oke, bisa ya? Jumlah penduduk Brebes 2023. Ops. Kenapa ini? Sebentar ya. Nah, nih Pak. Data 2019 ada 1,8 juta penduduk Brebes. Wow, itu fantastis banget nggak? Ya. Nah, 1,8 juta ini segmennya Bapak segmen mana? Menengah bawah, atau menengah atas? Menengah bawah, Coach. Menengah ke bawah, iya. Saya, tempat saya apoteknya itu di desa. Oke, di desa, iya. Apalagi kalau di desa itu lebih enak lagi sebenarnya, Pak. Ya, Bapak bisa mendata berapa total penduduk desa yang ada di situ. Ya, kemudian Bapak buatkan member. Ya, member. Nah, contoh nih.
Dari desa Bapak ada nggak kira-kira 2000 kakak? Waduh, ini gimana ya? Suaranya saya nggak bisa dengar. Iya, putus-putus ini tuh. Apa sinyalnya kurang ya? Baik. Atau nanti kita jadwalkan ini aja Pak, jadwalkan one on one dengan saya, gimana? Boleh coach? Iya, boleh. Oke, nanti Bapak bisa hubungin saya di nomor 0813 717 90331. Sudah menyimpan nomor saya belum? Mungkin yang kemarin daftar atau bukan ya coach? Oh iya, yang kemarin daftar, benar. Oh itu ya. Iya. Nah, nanti di WA aja ya, insya Allah nanti saya bantu ya bagaimana bisa meningkatkan omsetnya ya. Terima kasih banyak coach. Iya, sama-sama. Mari, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ya, mohon maaf ya Pak Iqbal, karena Pak Iqbal lagi di pinggir jalan, jadi suara ininya kedengaran apa ya, jadi kurang maksimal ya kita mendengar suara beliau ya. Tapi alhamdulillah nanti bisa kita jadwalkan ya. Nah, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya di sini karena sudah jam 9 lewat 10, sebentar lagi kita akan selesai. Silahkan. Baik, jika tidak ada yang mau ditanyakan ya, maka kita cukupkan dulu pembahasan tunas malam hari ini, yaitu kita membahas seputar kepemimpinan ya. Nah, saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi pemimpin yang bijak dalam memimpin timnya ya, sehingga bisnisnya bisa bertumbuh, bisa berkah dan autopilot. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin begitu dari saya Bapak Ibu malam hari ini ya, dan nanti jika Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan langsung ya bisa langsung hubungi saya ya di nomor 0813 717 90331. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bahas hari ini menjadi batu pijakan ya, sehingga bisa dikembangkan ke depannya lagi ya, dan kemudian bisnisnya bisa bertumbuh dengan signifikan ya. Agar berkah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bapak Ibu semuanya.